rada langka, tapi kita nggak usah bingung kalau minyak goreng langka. Ya nggak usah bingung. Ya udah tinggal rebus aja, mau apa-apa rebus aja. Pisang nggak usah digoreng, rebus. Ubi nggak usah digoreng, rebus. Tempe tahu nggak usah digoreng, rebus. Rebus aja bu. Laki marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi akramal muttaqin bi jannatin wa hurin 'ain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, Kepala Yayasan Pendidikan kita Ayahanda Bapak Haji Abdullah Sakri, dan yang terhormat Bapak Ketua Pembina, Bapak Pembina, dan seluruh para kepala sekolah Yayasan Pendidikan kita, segenap para tamu undangan kehormatan, para ibu, bapak, jamaah sekalian. Tidak lupa yang saya cintai istri saya, Ibu Dr. Lis Damayanti. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin Maerat. Jadi Maerat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita hadir dalam rangka halal bihalal, keluarga besar Yayasan Pendidikan kita. Tentunya ini merupakan satu anugerah yang Allah berikan. Kita dapat berkumpul bersama, dan ini patut kita syukuri kepada Allah. Insya Allah dengan rasa syukur, nikmat itu akan tetap selalu berada langgang di tangan kita.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Bapak Haji Abdullah Sakri. Ya, lupa saya. Yang menjadi wasilah pada pagi ini saya bisa hadir memenuhi undangan tanpa satu halangan. Cuma agak telat dikit karena nunggu-nunggu supirnya kelamaan. Akhirnya saya bawa dewek. Mohon maaf kalau sudah menunggu, dan mudah-mudahan insya Allah setiap niat baik langkah kaki kita dengan diiringi keikhlasan, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, hari raya Idul Fitri ini merupakan hari raya kemenangan bagi kita umat Islam. Kemenangan ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan secara lahir dan batin, yaitu memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Di dalam hari raya Idul Fitri ada satu tradisi yang sudah mengakar dan membudaya bagi kita umat Islam di Indonesia, yaitu acara halal bihalal. Di negara-negara Timur Tengah tidak dikenal istilah halal bihalal. Ini cuma ada di negara kita Indonesia. Kalau kita artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu acara maaf memaafkan pada hari raya Lebaran. Di dalam hari raya Lebaran ini ada unsur yang namanya silaturahim. Dari silaturahim itu terbentuk ukhuwah Islamiyah. Dan silaturahim ini merupakan salah satu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya si pendek. Silaturahim terdiri dari dua suku kata bahasa Arab. Pertama silah, yang kedua rahim. Silaturahim ini melintasi suku, bangsa, negara, bahkan agama. Asal kata dari wasola. Silah itu akar kata dari wasola yang artinya menyambung. Kalau kita ucap silah maka maknanya berubah, bukan lagi menyambung, tapi menjadi persambungan karena bentuknya masdar. Jadi sila itu artinya persambungan. Persambungan apa yang dimaksud? Persambungan manusia. Manusia yang mana? Manusia zaman dulu mati, Allah sambung dengan kita manusia zaman sekarang ini. Dan kita manusia zaman sekarang ini nanti mati disambung oleh generasi kita yang akan datang. Kalau sila itu kita artikan persambungan, di mana lalu Allah menyambung manusia dalam satu wadah dan tempat namanya rahim. Lalu di mana adanya rahim? Di sini. Bu. Assalamualaikum. Oh, masih hidup. Di mana adanya rahim? Dalam perut ibu. Lalu saya tanya, apa artinya rahim? Bu, ibu, apa artinya rahim? Kasih sayang. Jadi kalau kita gabung silaturahim
maknanya menjadi persambungan manusia untuk selalu dapat saling berkasih sayang. Jelas? Jelas, Bu? Kadang-kadang kita sebagai umat Islam selama ini cuma ngomong-ngomong silaturahim, silaturahim. Begitu ditanya apa artinya silaturahim, ya silaturahim, nggak tahu artinya. Jadi saya ulang, silaturahim itu maknanya persambungan manusia untuk selalu dapat saling berkasih sayang. Jelas ya? Paham, Bu? Sudah paham, Pak? Ya, kalau sudah paham, sudah jelas, cukup ceramah saya sampai sini saja. Sudah paham belum? Astagfirullahaladzim. Yang belum paham bolot. Begitu pentingnya silaturahim Allah ciptakan. Kenapa? Seandainya tidak Allah ciptakan silaturahim, manusia ini akan punah. Karena umur manusia itu terbatas, berbeda dengan umur dunia. Kalau kiamat besar belum datang, tidak akan hancur. Tapi kita manusia ini terbatas dengan umur kita. Maka Allah ciptakan silaturahim supaya terjadi kesinambungan manusia. Manusia zaman dulu mati, Nabi Adam disambung dengan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang mati, Allah sambung dengan manusia yang akan datang generasi kita berikutnya. Terjadilah kesinambungan manusia. Itulah namanya silaturahim. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu namanya silaturahim. Ya, Pak? Ya, Pak? Pak, paham, Pak? Maka ada sebuah jaminan yang Allah berikan lewat sabda baginda Rasul bagi siapapun saja yang mau silaturahim. Man ahabba ayyub satolaku birizkihi wa ayyun sa'alaku bi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya sering-sering menyambung silaturahim. Jaminannya berapa? Jaminannya berapa? 2. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-sering silaturahim. Terbukti. Saya diundang datang kemari, saya niatkan silaturahim. Yang pertama jaminannya diluaskan rezeki saya. Kenapa? Nanti habis ceramah dapat pahala, amplop. Emang saya mata duitan apa? Nanti selesai ceramah dapat isinya aja. Amplop saya nggak butuh, Pak. Amplop saya buang-buangin, tanya istri saya. Jadi jaminan silaturahim yang pertama, Allah luaskan rezeki. Rezeki itu kan nggak cuma berupa materi, uang, betul. Tapi sehat. Alhamdulillah. Sehat rezeki. Yang kedua jaminannya dipanjangkan umur. Di zaman Nabi Allah Sulaiman ada orang 3 hari lagi mau meninggal. Ini orang silaturahim. 3 hari itu diganti Allah, ditambah umurnya menjadi 30 tahun. Karena silaturahim sehari itu 10 tahun, 2 hari 10 tahun, 3 hari 10 tahun. Jadi umurnya yang mestinya mau meninggal 3 hari lagi ditambah Allah menjadi 30 tahun. Itu manfaat silaturahim. Kita ini kan sedang silaturahim, ya Pak ya. Kita ini nggak tahu umur kita ini, betul nggak? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita nanti sampai siang atau sampai besok. Siapa tahu ada yang besok mati. Dengan sebab silaturahim nambah umurnya 10 tahun lagi. Betul?
Jadi persambungan manusia untuk selalu dapat saling berkasih sayang. Begitu penting silaturahim Allah cipta. Umur dunia ini lama, umur manusia terbatas. Karena umur kita terbatas ini, maka Allah berikan kepada kita syariat lewat tuntunan Nabi kita Muhammad. Dengan silaturahim insya Allah yakin, karena baginda yang bicara, insya Allah umur kita akan semakin berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah. Walaupun andaikan dia dengan sebab silaturahim umurnya tidak ditambah Allah, tapi menjadi berkah di sisa-sisa umur kita, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Jadi silaturahim. Nah, Allah menyambung manusia dalam satu wadah namanya rahim. Rahim saya bilang tadi ada di dalam perut ibu-ibu. Artinya maknanya kasih sayang. Bisa berarti rahim itu menjadi sebuah peranakan. Loh, kenapa rahim itu diartikan peranakan? Bayi yang masih di dalam rahim atau kandungan peranakan seorang ibu belum lahir saja udah disayang-sayang. Betul Bunda? Bayi belum lahir masih di rahim sudah disayang-sayang. Mamanya sayang, diusap-usap perutnya sambil ajak ngomong bayinya dalam perut. Papahnya juga sayang, mau berangkat ke kantor, usap perut mamahnya dulu. Bicara kadang-kadang. Yang suaminya ngojek, nah papah berangkat ngojek dulu ya. Diusap-usap. Belum lahir udah disayang-sayang. Apalagi ketika bayi itu lahir, tambah sayang. Tambah sayang. Tetapi memang begitu perjuangan seorang wanita dalam mengandung seorang anak, penuh beban yang sangat berat, wahnan ala wahan, berat di atas beban yang paling berat. Makanya wajar kalau ibu-ibu sayangnya sama anak itu luar biasa. Beda tingkatan suami, karena suami mah ya tidak merasakan mengandung anak. Yang merasakan susah payahnya seorang ibu. Coba bayangkan betapa beratnya ibu ketika mengandung anak. Jangankan perut makin besar, waktu ngidam aja udah terasa berat ngidam tuh. Kadang-kadang perempuan hamil ngidam tuh tingkahnya aneh. Lihat nasi enek gue, lihat makanan muntah gue. Betul. Lewat orang botak gue, lihat orang gondrong, jangan uwe nih gondrong nih, mikir dong. Lihat nasi mabok, lihat makanan muntah, tapi nggak ada kita lihat perempuan hamil lalu ngidam, suami pulang bawa uang, mama nih uang gaji 10 juta, nggak pernah. Ada nggak itu perempuan ngidam lihat duit enak? Ada nggak? Ada nggak? Tapi kadang-kadang lihat suami mabok, lihat suami enak, lihat suami muntah. Ada orang ngidam kayak gitu. Kenapa lihat duit nggak enak, lihat suami muntah? Kenapa coba? Pak, luar biasa. Jangankan perut besar, ngidamnya aja berat, apalagi perut makin besar, makin berat. Kemana pergi bayi dalam kandungan dibawa-bawa, nggak pernah ditaruh barang sebentar. Jalan persis kayak orang bawa drum band. Tidur miring salah, celentang salah, tengkurap takut pecah. Betul apa tidak? Ketika 9 bulan sekian hari bayi lahir, brol. Bagaimanapun kondisi sang bayi, ibu tetap sayang. Apa yang diucap setelah lahir? Alhamdulillah. Yang di Arab-Arab orang tua, apalagi sang ibu, biar supaya nanti lahirnya anak yang di Arab-Arab, kulitnya putih, hidung mancung, wajahnya tampan. Begitu lahir kulitnya hitam, hidung pesek, pala peang. Apakah ibu lalu marah ketika melahirkan anak model begitu? Enggak, tetap anak disayang.
Nggak ada ibu ketika yang diidam-idamkan anak lahir wajahnya cantik, kulitnya putih, hidung mancung, begitu lahir pesek, kulitnya hitam burik digaruk ngebul, palanya peyang, lalu ibu marah, pak, ditabok. Enggak, tetap disayang. Begitu digendong, ditimang-timang, enak nimangnya, anak raja, anak raja, padahal anaknya jelek banget, nimangnya anak raja, anak sayang, anak sayang. Kadang-kadang ibu bohong, anaknya lahir hitam, nimangnya enak, anak manis, nggak pernah anak hitam, nggak pernah. Ada yang begitu? Nggak ada. Luar biasa pengorbanan perempuan. Makanya pantas kalau sang ibu itu sampai diangkat derajatnya 3 kali lipat daripada seorang laki. 3 kali lipat. Pernah satu ketika Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa orang pertama yang harus saya muliakan? Ummuka, ibumu. Lalu siapa Rasul? Ibumu. Lalu siapa Rasul? Ibumu. Baru bapakmu. Kenapa ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali? Bu, kenapa? Karena yang 3 itu pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga melahir, menyusu. Ibu disebut Nabi 3 kali, bapak 1 kali. Nabi menyebut bapak 1 kali, ibu 3 kali. Nabi bilang ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. 1 bapak, 3 ibu. Benar apa enggak nih saya ngomong? Ibu disebut 3, bapak disebut 1 bapak, 3. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua diberikan Allah kesehatan. Yang sudah wafat Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga kita tetap menjadi anak yang selalu berbakti kepada mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dari silaturahim terbentuk ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Ada berapa ukhuwah yang diajarkan Islam? 4. Pertama, ukhuwah fil ubudiyah. Artinya bahwa semua makhluk yang Allah cipta itu bersaudara dengan kita. Dalam arti, dalam hal persamaan dan ciptaan. Semua makhluk yang Allah cipta saudara kita. Apapun makhluk itu. Dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan. Semua makhluk taat tunduk kepada Allah. Ini ukhuwah fil ubudiyah. Jadi semua makhluk yang Allah cipta saudara sama kita. Bumi makhluk Allah, saudara kita. Langit makhluk Allah, saudara kita. Tumbuh-tumbuhan makhluk Allah, saudara kita. Monyet makhluk siapa? Monyet makhluk siapa? Saudara siapa? Pak, monyet makhluk siapa? Saudara siapa? Ini benar jawaban. Kemarin saya ceramah, Bu, monyet makhluk siapa? Makhluk Allah. Saudara siapa? Saudara Ustadz. Brengsek banget tuh ibu-ibu. Giliran monyet dibilang saudara saya. Ini jawaban bener nih, ngakuin, nyadarin. Jadi ukhuwah fil ubudiyah. Artinya bahwa semua makhluk yang Allah cipta saudara kita. Dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Langit makhluk Allah tunduk sama Allah. Matahari makhluk Allah tunduk. Gunung makhluk Allah tunduk. Air makhluk Allah tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Ini namanya ukhuwah fil ubudiyah. Lalu ada yang kedua, ukhuwah fil insaniyah. Bahwa semua manusia, mau agama apapun, dia saudara kita. Saudara kita. Manusia mau agama apapun, saudara kita.
Umat Hindu saudara kita, Buddha saudara kita, umat Kristiani saudara kita, umat Konghucu saudara kita. Kenapa kok mereka bersaudara dengan kita? Asalnya satu. Dari mana bermuara? Bapak moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam bapak manusia, wajahnya tampan, orangnya tinggi besar. Dada Nabi Adam ke kanan lebarnya 12 meter, dada ke kiri lebarnya 12 meter. Jadi Nabi Adam orangnya tinggi gede. Pak, wajahnya tampan. Semua nabi-nabi wajahnya tampan-tampan. Nggak ada wajah nabi yang wajahnya model penyok-penyok kayak wajah kita, nggak ada. Semua nabi wajahnya tampan-tampan. Punya istri namanya Siti Hawa, cantiknya luar biasa, wanita tercantik di dunia sampai kiamat tidak akan bakal ada yang mengalahkan Siti Hawa. Wanita tercantik kedua adalah setelah Siti Hawa, Siti Sarah. Siapakah Siti Sarah? Istrinya Nabi Ibrahim. Cantiknya luar biasa. Jadi kalau ada wanita cantik di dunia ini, orang laki tampan di dunia ini, sisa dua manusia tadi. Nabi Adam tampan, Siti Hawa cantik, Nabi Yusuf ganteng, baru sepertiganya Rasulullah. Semua nabi-nabi tampan. Siti Hawa cantik luar biasa, nggak ada yang mengalahkan. Kalau dibandingkan cantiknya perempuan sekarang, nggak ada yang mengalahkan. Dibandingkan dengan Asanti lewat, dengan Tamara Belesengki lewat, dengan Manohara lewat, apalagi Manori. Dan ada lagi Manori. Ya, cantiknya luar biasa. Jadi Nabi Adam melahirkan keturunan sehingga Allah jadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka kalau bicara ukhuwah fil insaniyah, semua manusia mau agama apapun mereka saudara kita. Konghucu, Buddha, Kristiani, Hindu saudara kita. Tapi Islam memberikan batasan tertentu. Lakum dinukum. Ukhuwah fil insaniyah. Yang pertama ukhuwah. Bu, yang pertama tadi ukhuwah apa namanya? Ini ibu-ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Pertama ukhuwah fil ubudiyah. Yang kedua ukhuwah fil insaniyah, persaudaraan antar manusia. Ada yang ketiga ukhuwah fil wataniyah, persaudaraan antar bangsa. Yang keempat ukhuwah fid dinil Islam, persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Maka ukhuwah itu persaudaraan, kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ketika hari raya Idul Fitri ini datang, makanya kita jaga persaudaraan. Kita saling memaafkan. Karena itu halal bihalal artinya acara maaf memaafkan pada hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Sesungguhnya Lebaran dengan Idul Fitri memang beda. Kalau Lebaran siapa saja boleh. Boleh nggak? Boleh. Tukang mabok Lebaran, tukang judi Lebaran, betul. Bajingan tengik Lebaran. Tapi beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini sebuah piagam penghargaan yang Allah berikan kepada kita setelah kita sebulan lamanya ditempa, digembleng, dibakar, dipanaskan, dikawat candra mukanya Ramadan dengan puasa. Maka orang yang puasanya benar-benar puasa, bukan sekedar mindain jadwal makan, bukan puasanya orang kebanyakan, puasanya orang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi siapa orang yang puasanya benar-benar puasa, menjaga pandangan, mata, mulut, semua anggota tubuh puasa, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa, maka orang itu la'allakum tatakun, pasti kata Allah jadi orang yang takwa. Amin ya Rabbal. Sehingga
Dengan demikian Allah berikan piagam penghargaan, yaitu Idul Fitri, Id kembali. Fitri artinya suci, dan suci itu gabungan 3 unsur. Apa unsurnya? Pertama, unsur baik. Kedua, unsur benar. Ketiga, unsur yang indah. Baik, benar, indah. Itulah kesucian. Jadi fitri, suci, gabungan 3 unsur. Salah satu hal yang menyebabkan manusia keluar dari fitrahnya itu karena dominasi hawa nafsunya sendiri. Dalam diri ini ada beberapa unsur nafsu. Ada nafsu namanya malhama. Apa? Pakai lam ya, bukan ro. Malhama. Kalau ro marhamah, bukan. Itu janda di kampung saya. Jadi apa namanya? Nafsu malhama. Nafsu ini urusannya perut, Pak. Kalau orang sudah dikuasai nafsu malhamah ini, urusannya perut. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Gegares aja kerjaannya. Ngerti gegares? Bu, ngerti gegares nggak? Itu bahasa Jerman itu. Dikit-dikit gegares makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Nggak mau ibadah, nggak mau sholat. Orang kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, kerjaannya 3. Har, dolin, dahar, modal, ulin. Makan, berak, ngayap. Makan, berak, ngayap. Ibadah kagak, sholat kagak. Sambar gledek tuh orang. Kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, urusannya perut. Dimakan. Yang dimakan bukan cuma nasi. Bukan cuma nasi. Kabel dimakan, semen dimakan, listrik dimakan. Naudzubillah min. Yang diminum bukan air putih, Sprite, Coca-Cola, Fanta, Pocari Sweat. Solar dimakan, minyak goreng dimakan. Makanya kemarin rada langka tuh minyak goreng, diminum minyak goreng tuh. Rada langka, tapi kita nggak usah bingung kalau minyak goreng langka. Ya, nggak usah bingung. Ya udah tinggal rebus aja, mau apa-apa rebus aja. Pisang nggak usah digoreng, rebus. Ubi nggak usah digoreng, rebus. Tempe tahu nggak usah digoreng, rebus. Rebus aja Bu. Laki marah-marah. Yang diminum bukan cuma air putih, solar diminum, naik tiba-tiba. Minyak goreng langka. Itu nafsu malhamah. Urusannya perut. Kadang orang kalau sudah bela-belain perut bisa membunuh. Betul. Orang bisa punya sifat rakus, tamak dan serakah gara-gara nafsu malhamah. Banyak gak orang serakah? Banyak gak? Banyak. Naudzubillah min. Nah, kalau sudah perut ini banyak makan, timbulnya kenyang, maka muncul nafsu yang kedua namanya lawamah. Apa? Sifatnya malas. Jangan heran ibu bapak kalau dalam diri kita ada rasa malas. Apalagi urusan ibadah, malas. Mau sholat, malas. Zikir, malas. Baca Quran, malas. Sholat duha, malas. Mau ke pengajian, malas. Bangun malam tahajud. Udah bangun melek mata, masuk kamar mandi, angkat rok, wer, balik lagi. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Saya tanya, ibu jujur, ibu suka bangun malam nggak? Ibu suka bangun malam nggak? Ngapain? Kencing jawabannya. Sekarang bapak saya tanya, Pak Abdullah, Pak Pembina, suka bangun malam nggak? Yang mana yang bangun? Wa minal laili tatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kendor jawabannya nih. Kayak orang belum makan.
Bu, enak nggak? Enak nggak? Dulu gini-gini mantan kori juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu jurinya kakek saya, menang saya. Alhamdulillah. Ayo tolong jawab lagi yang kompak, yang semangat. Ibu jawab lafaz Allah, setuju? Kalau ada ibu-ibu nggak jawab, saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, bangun sepertiga malam, pasti jaminannya Allah yang bilang diangkat derajat. Kalau sudah diangkat derajat artinya yang hina bakal jadi mulia, yang susah dikasih mudah, yang seret dikasih lancar, yang sempit dikasih luas, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi tambah kaya. Siapa yang bilang miskin? Tambah kaya. Emang ada orang miskin, Pak, Bu, kalau udah kaya tambah kaya. Tapi ingat, kalau udah kaya jangan sombong, jangan pelit. Yang miskin juga jangan sedih. Emang ada orang miskin sombong? Kebangetan itu namanya. Iya, kalau kaya wajar, masih dibilang sombong. Kaya sombong masih dibilang wajar. Andai kata tampangnya keren, dandan rapi, pakai jas, pakai dasi, naik mobil Mercy, rumah kontrakan bererot, tanah selebar jagat, bini cantik memikat, bahkan jumlahnya 4, sombong, wajar. Lah udah miskin sombong, kurang ajar. Emang tampang jelek, hidung pesek, pala peyang, kulit hitam burik, digaruk ngebul, rumah gubuk, utang numpuk, kemana-mana jalan kaki, udah gitu bego hidup lagi, najis tralala. Nah, untuk bilang jika udah kaya jangan sombong. Tapi begitu, satu paket. Orang kalau kaya biasanya sombong, ini satu paket. Orang kalau miskin biasanya susah, itu satu paket. Betul tidak? Kaya sombong, satu paket. Itu satu paket. Kaya sombong, kaya korun, mampus keuruk dengan harta. Nah, itu bilang astagfirullah. Jadi itu nafsu. Yang kedua apa namanya? Lawamah. Baru diceramain udah lupa. Pertama malhamah, urusannya perut. Yang kedua lawamah, sifatnya males. Jangan heran, dalam diri ini ada rasa males. Kadang-kadang ibu pernah nggak ngerasa males mau sholat? Bukan pernah lagi, emang keseringan. Betul. Nah, jangan sampai ada nafsu ini dalam diri kita. Setelah malhama lalu lawama, ada nafsu namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, sifatnya arif. Dalam hadis walaupun sifatnya dhaif bisa memotivasi kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia pasti dapat mengenal Allah Tuhan. Artinya kita bertanya, siapa diri kita? Diri kita ini adalah sebuah makhluk yang lemah, yang dicipta Allah dari setetes air mani yang hina. Maka jangan sombong. Untuk apa dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain untuk ibadah. Baik manusia maupun jin untuk ibadah. Kemana kita kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapapun kita nanti pasti bakal kembali kepada Allah. Maka jangan sombong hidup di alam dunia ini. Sesombong apapun manusia, ujung-ujungnya pasti bakal mati. Wahai manusia, jangan engkau
tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden, tukang Pepsoden, Bapak Menteri, tukang teri mati, Pak Gubernur, tukang bubur, Pak Insinyur mati, tukang sayur, polisi mati, tukang terasi, Pak Bupati mati, tukang patri, Bapak Camat mati, tukang tomat mati, Bapak Lurah mati, wakil lurah mati, Bapak RW mati. Ada PRW enggak sih? Tukang kue mati, Bapak RT mati, tukang nete, ibu-ibu mati, bapak-bapak, Pak Abdullah mati, Jaka Tingkir belakangan, jagoan soalnya, jagoan matinya belakangan. Kullu nafsin dha'iqatul. Ini yang harus kita sadari, saudara, bahwa kita ini pasti akan berakhir dengan kematian. Hidup ini terbatas dengan umur, maka jangan sia-siakan umur kita. Jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali. Kalau sudah mati bukan berarti urusan selesai. Kita akan mengalami kehidupan yang kedua kali, di mana nanti semua kita akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dunia ini jangan jadikan tujuan, tapi akhiratlah tujuan kita. Betul? Betul? Makanya untuk kita mencapai derajat ketakwaan, ujiannya berat. Dan termasuk dunia ini tempatnya ujian. Tidak ada orang yang bahagia di dunia ini, tidak ada. Kalaupun ada yang bahagia, itu kebahagiaan yang semu. Karena dunia bagaikan fata morgana. Betul? Kebahagiaan yang hakiki nanti ketika di akhirat nanti. Maka godaan untuk meraih derajat ketakwaan, pertama kata Imam Abu Laid, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan sekali-kali kita terpedaya oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Saya tanya, dunia itu artinya apa, Pak? Ada yang tahu, bapak-bapak, dunia artinya apa? Ibu-ibu? Ada yang tahu? Ya Allah, udah setua ini tinggal di dunia nggak tahu artinya dunia. Nih saya kasih tahu. Dunia itu asal kata dana, yadnu, dunun. Kalau kata santri, apa artinya dunia? Artinya dunia itu dekat. Apa artinya dunia? Dekat. Dekat dengan apa? Kehancuran. Apa isinya dunia? 3. Harta, tahta, wanita. Itu dulu, sekarang nambah 1. Harta, tahta, wanita, kuota. Betul? Betul? Ya, bayangkan kita punya HP nggak ada paketnya, kita orang kayak orang bego, pelagak-pelegeg. Jadi isinya dunia, harta, tahta, wanita. Nambah 1, kuota. Itu isinya dunia. Dunia ini jangan jadikan tujuan, tapi jadikan sebagai ladang untuk kita bercocok tanam. Maka kemarin maka ketika Ramadan kita semuanya berpuasa, setelah Ramadan berlalu masuk Idul Fitri, Id kembali fitri suci. Pertama gabungannya adalah 3 unsur, baik, benar, indah. Jadi unsur yang pertama adalah unsur baik, berarti orang yang jiwanya suci, hatinya suci, orang itu pertama tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Kepada siapa pertama? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah jadi orang tua, tetap kita berbuat baik dan berbakti. Bagaimana caranya? Ziarahi kubur orang tua kita. Jangan mentang-mentang sudah tua lalu nggak mau ziarah kubur orang tua. Tetap berbuat baik. Doakan mereka, insya Allah. Lalu mencari yang baik itu menimbulkan etika. Etika dalam bahasa agama akhlak. Akhlak ini artinya peraturan yang datang dari Allah.
sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik yang menyangkut hubungan kepada manusia maupun kepada Allah. Itu namanya akhlak. Jadi hidup kita diatur, Pak. Ada akhlak dalam rumah tangga. Suami istri jangan sampai berkata kotor, mencaci, memaki. Kadang-kadang tidak ada akhlak dalam rumah tangga. Kalau sudah ribut, akhlak yang dia pakai akhlaknya binatang. Apa yang diucap? Bego, anjing, monyet loh. Gitu. Astag. Jadi ada akhlak suami istri. Manggil suami, manggil istri pakai akhlak. Nabi ngajarin kita. Nabi nggak pernah nyebut istrinya Aisyah, nggak pernah, tapi selalu diutamakan akhlak. Manggil istrinya Aisyah selalu dengan panggilan mesra, ya Humairah. Apa? Ya Humairah. Isim tasghir dari Ahmar, artinya yang pipinya kemerah-merahan. Memang Siti Aisyah itu pipinya putih, merah merona. Asli merahnya tidak seperti kebanyakan perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Pipi merah palsu, bibir merah palsu, alis mata tebel palsu, bulu mata lentik palsu, pantat gede busa, penuh kepalsuan. Beda dengan Siti Aisyah, kulitnya putih merah merona, sehingga Nabi sebut ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya, kita boleh manggil istri kita sebagaimana Rasul, boleh, asal sesuaikan dulu kondisi istri pipinya. Kalau memang istri pipi kita putih, maka dipanggil ya Humairah, pantas. Tapi kalau istri kita pipinya hitam, ya nggak pantas dipanggil ya Humairah. Apa panggilnya? Ya Hajar Aswad. Kalau udah pipinya hitam, itu istri galak, ngomel, comel, bodoh. Apa panggilannya? Ya ampun. Astag. Ada akhlak. Secara tidak langsung Nabi ngajarin kita manggil suami mesra, manggil istri indah. Mama, papa, mami, papi, abi, umi, ayah, bunda, aa bade kemana? Ii bade Jadi kalau kita manggil mesra mama papa, nanti anak pun ikut mama papa. Betul. Kadang-kadang ada suami istri nggak pakai akhlak, manggil suami, manggil istrinya nyebut namanya. Nama suaminya Mamat. Datang tamu, istri teriak karena suaminya nongkrong di warung kopi. Mat, ada tamu. Anaknya ikut sama papahnya, bapaknya nongkrong di warung kopi. Anak dengar, apa kata anak? Mat dipanggil ibu. Ngajarin nggak bener. Anak bagaimana orang tua, murid bagaimana guru, rakyat bagaimana pemimpin. Mencari yang baik menimbulkan etika, itu akhlak. Yang kedua, mencari yang benar menghasilkan ilmu. Nah, ini sini pentingnya ilmu untuk menopang kesempurnaan ibadah. Dan kita didik anak-anak kita dengan ilmu yang kita miliki, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau ikhlas, ilmu itu akan menjadi berkah dan itu akan menjadi amal kita nanti ketika kita semua sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Yang ketiga, mencari yang indah, baik, benar, indah. Mencari yang indah itu melahirkan seni. Seni itu indah. Hidup tanpa seni terasa hampa. Betul tidak? Bu, apapun pakai seni enak. Enak gak? Adzan pakai seni enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kagak? Kenapa kedengaran enak? Pertama, yang adzan suaranya enak. Kedua, pakai seni. Coba kalau adzan nggak pakai seni, walaupun yang adzan qori suaranya bagus. Anak muda besok pagi masuk masjid megang mic adzan, nggak pakai seni adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin itu orang dengar adzan begitu pasti bangun, datang ke masjid bukan pengen sholat subuh, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Seni itu indah. Tapi jangan nodai seni. Dangdut indah, jaipong indah, seni lukis indah, seni keroncong indah.
Apapun seni indah, tapi jangan nodai seni. Dangdut tidak lagi indah. Kenapa? Udah terlalu banyak yang menodai seni dangdut, terutama penyanyinya, apalagi yang perempuan. Naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Betul apa enggak? Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul Lengser Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Sarini goyang morina, Cita Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawan goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep. Udah ibu diam, bapak diam, nggak usah ngomong. Apal banget, dengerin aja. Saya mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Seni itu indah. Tapi jangan nodai seni. Tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur'an. Maka kalau kita pengen sukses jadi seorang pendidik, jadi guru, jadi suami, jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi siapapun, maka kalau pengen sukses jawabannya adalah Al-Qur'anul Karim. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dari halal bihalal ini dan kita bisa menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semoga persaudaraan kita semakin kuat dan kita jaga jangan sampai persaudaraan kita terpecah belah. Sebab itulah misi daripada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh benaran selalu aja untuk memecah belah persatuan dan persaudaraan kita. Maka jagalah persaudaraan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah yaitu agama Islam, dan jangan sampai kita tercerai-berai, jangan sampai kita pecah belah, terputus persaudaraan kita. Jaga silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Kadang-kadang saudara dengan saudara musuhan. Ada enggak? Ada enggak? Orang lain jadi saudara, saudara jadi musuh. Banyak nggak? Jagalah persaudaraan. Yang harus kita jaga persaudaraan pertama dengan saudara kita sendiri. Sedekah pertama dengan saudara terdekat kita sendiri. Maka insya Allah dengan kita menjaga persaudaraan akan punya kekuatan. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa silaturahim. Tidak ada silaturahim. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Mudah-mudahan Allah kita berikan kita umur panjang, sehat afiat, berkah umur kita, rezeki kita, rumah tangga kita, anak-anak kita semua, anak-anak kita, anak-anak didik kita, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab itulah anak yang paling utama yang nanti bisa memberikan syafaat, anak-anak kita yang soleh dan solehah. Inilah yang paling berharga. Maka didiklah mereka dengan iman, tanamkan agama. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang tua yang selamat di akhirat. Liridhaillah wila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kata yang menyinggung perasaan. Yang baik dan benar semata-mata ilmu dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya. Dan mari sama-sama kita angkat tangan. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya di hari raya Idul Fitri ini bisa menjaga nilai-nilai kesucian hati kita, diberikan kita hidayah dan taufik, dibukakan hati kita, diterangi dengan nur Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan mengucap istighfar. Ikuti saya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bareng. Minta kursi minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منكم مودة عظيمة. قدوس مالك نور نافع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Allah, kami bersimpuh pagi pada siang ini di hadapan-Mu ya Allah. Kami hadir bersama dalam acara halal bihalal. Tidak lain niat dan tujuan kami adalah untuk menyambung silaturahim ya Allah. Beri kami kekuatan lahir batin untuk menjaga silaturahim ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Berikan ya Allah apa yang kami hajatkan dan apa yang kami niatkan ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang sengaja maupun kami tak sengaja ya Allah. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Tuntut kami ke jalan yang benar ya Allah. Bukakan hati kami dengan nur-Mu ya Allah. Jangan Kau murkai kami dengan azab ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan dalam menghadapi ujian dalam hidup ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah atas nikmat-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Ya Rabb,
Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasakan kepada kami ya Allah. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kau rendahkan kami ya Allah karena terjebak dalam nafsu kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia ya Allah, dunia dan akhirat. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Beri kami umur panjang dalam taat dan ibadah. Berikan kami sehat afiat ya Allah. Berikan kami hidayah dan taufik ya Allah. Hidayah ya Allah adalah petunjuk-Mu, taufik adalah pelaksanaan petunjuk. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk melaksanakan petunjuk-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran. Jadikan anak-anak kami keturunan yang ahli Quran ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bertakwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, kami adalah orang-orang yang penuh kezaliman ya Allah. Berikan kami petunjuk ya Allah. Jauhi kami ya Allah dari kesesatan ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah menghadapi musuh-musuh kami, setan-setan yang selalu menggelincirkan diri kami ke dalam jurang yang hina ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami mati, lapangkan kubur kami ya Allah. Mudahkan kami dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami bakal mati menghadap-Mu ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah dengan umur yang berkah ya Allah, untuk mengisi hidup kami dengan amal soleh ya Allah. Hanya amal soleh yang bisa menyertai kami dalam kubur ya Allah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan rumah, tapi amal soleh ya Allah. Berikan kami ya Allah kekuatan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beramal soleh ya Allah, agar bisa menemani kami dalam kubur kami ya Allah. Berikan ya Allah kubur kami kubur yang terang nanti dengan pahala yang kami lakukan ya Allah di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Buah kedongdong dibolak-balik biar rambut rada gondrong, yang penting jadi mubalig. Buah kedongdong diloyang biar rambut gondrong, yang penting sembahyang. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Ini bukan bilangin panitia, Uman ngingetin aja. Sebab kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan ampe keulang lagi dah. Pernah ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop Pak. Saya ceramah sih ke mobil nonong, dewek-dewek, enggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya jalan ke mobil udah pelan-pelan, panitia nggak inget juga. Sampai saya duduk di mobil, saya berkata, Pir jangan jalan dulu Pir, tungguin pentau inget enggak inget juga. Akhirnya pulang muter tasbih, saya berdoa, ya Allah ingetin. Alhamdulillah inget. Panitia datang dari Depok naik motor nyampe rumah jam 3, ngetok pintu, saya kirain memedik Bu. Pas buka pintu cium tangan bolak-balik sambil berkata, maaf Pak Kiai tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Aturan ngasih 4 juta ditambahin sejuta jadi 5 juta. Alhamdulillah. Nggak tahu ini di sini berapa ini. Saya lagi pikirin aja ini. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Kiai Zakat Tingkir yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikannya tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin.